Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akhirna bil taqwa wa akhirna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa qaddal mursalin wa anqal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul, yaitu menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan dengan hukum yang kita di sini, pertama kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah tujuan untuk menuntut ilmu, ketika kita pulang dari majelis taklim ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita di dunia, yang kelak di akhirat akan tidak temukan pahala dan kita rasakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam sama-sama kita limpahcurahkan kepada junjungan anak Nabi dan Rasul pilihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatil ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat Rasulullah kita selamat di dunia, selamat di akhirat, sampai tujuan kita yaitu yang kita idamkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, tanpa terasa tinggal hitungan hari, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu datangnya bulan suci Ramadan, yang dimana di dalam bulan suci Ramadan kualitas ibadah kita, pahala ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana dalam bulan Sya'ban Allah berikan pahala satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 pahala. Mudah-mudahan di dalam bulan Sya'ban ini kita bisa mengambil keuntungan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita di dalam bulan suci Ramadan mendapatkan keringanan, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wabil khusus ibu-ibu yang saya muliakan, puncak dari ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat 5 waktu. Yang bulan kemarin adalah bulan Rajab, di mana bulan itu ada hari ulang tahun, di mana diisrokannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hasil dari isro Rasulullah adalah sholat 5 waktu, yang mudah-mudahan oleh Rasulullah yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad, kita bisa merasakan dan bisa melaksanakannya. Karena ibu yang saya muliakan, sholat 5 waktu adalah pokok dari segala ibadah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah berkata, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalat.
Wa idza wujidat tamatan kubilat sa'iru amali wa idza wujidat naqisatan ruddat sa'iru amali. Ketika nanti semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang disebut padang mahsyar, yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan harta kita, bukan sawah kita, bukan kendaraan kita, bukan rumah kita. Akan tetapi yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Fa'idha wujidat tamatan, apabila sholat kita sempurna, tidak ada bolong-bolongnya, maka kubilat sa'iru amali, seluruh amal kita yang kita lakukan semasa hidup kita, baik itu berupa amal sedekah, amal gaji, amal puasa, andaikan di dalam pengamalan tersebut banyak kekurangan, dengan sempurnanya sholat, kubidat sa'iru amalih, kata Rasulullah, semua amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ibu yang saya muliakan, apabila ketika sholat kita diperiksa oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat 5 waktu, yang kita temukan ketika diperiksa bukan 5 waktu, tapi 5 kali. Ada perbedaan antara orang yang sholat, orang yang tidak sholat. Tidak dimasalahkan tentang warna kulit. Jadi kalau habis sholat itu kelihatan mukanya adem, walaupun sebelum sholat banyak yang dipikirin utang, banyak masalah. Tapi ketika sholat kita sempurna, sholat kitanya khusyuk, maka masalah tersebut akan hilang dari wajah kita. Bahkan di akhiratnya, ibu-ibu yang saya muliakan, ini sholat merupakan salah satu tanda alamat Rasulullah untuk mengenali umatnya. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, kata Rasulullah, Rasul, bagaimana nanti di akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar semua manusia, engkau mengenali umatmu, sedangkan di dunia kamu belum pernah melihat mukanya, dan umat pun belum pernah melihat mukamu. Dan pada saat itu bukan ratusan orang, bukan jutaan orang yang dikumpulkan, tapi jutaan triliun. Sebab dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, maka akan dikumpulkan jadi satu. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Bagaimana engkau bisa mengenali orang kalian, sedangkan Rasul belum pernah melihat muka orang kalian? Kata Rasulullah, apa jawabnya ibu? Min asaris sujud. Saya bisa mengenali umatku walaupun adanya umatku setelah saya wafat. Saya bisa kenal dengan min asaris sujud, bekas sujud di mukanya. Jadi kalau orang yang di dunianya suka sholat, rajin sholat, nanti mukanya akan bersinar, mengeluarkan asa Allah. Ketika kita masuk ke alam kubur, malaikat munkar dan nakir tidak akan datang kepada kita. Sebab apa ibu-ibu yang saya muliakan, pada saat ini yang kita lakukan dalam pengajian ini semata-mata adalah jawaban-jawaban kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi insya Allah ibu-ibu ya, ketika kita masuk ke alam kubur, malaikat munkar dan nakir enggak nanya lagi, sebab udah tahu jawabannya. Kapan dijawabnya? Dijawabnya di majelis al-Ismailiyah. Mana jawabannya? Udah ada semua. Makanya di talqin itu, ketika ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita menghadiri pemakaman, kalau bisa jangan pulang dulu sebelum ditalqinin.
Jangan tinggalkan ibu-ibu yang saya muliakan sebelum ditakinin itu si mayit. Emang mayit kalau ditakinin dia jawab, dia dengar ibu. Ya, orang yang sudah meninggal dunia nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Dia mendengar bahkan suara tapak kaki orang yang masih hidup kedengaran. Nanti diajarin talqin itu diajarin ibu. Maka di dalam talqin itu biasakan aku selesai, udah ditaburin bunga, taruhin daun kurma, baru ditalqin diajarin. Ya, diajarin supaya di saat malaikat datang bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Fakul bilisani fasih waqtiqadis sahih Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Nanti setelah itu duduk sabata Allahu Ta'ala bil qaulis sabit. Kata semua kita yang hadir di situ baca amin supaya si baik di saat ditanya oleh mereka bisa menjawab. Ya, jadi jangan tinggal, apalagi keluarga kita ibu, ya, apalagi keluarga kita yang dikubur, dimakamkan, ya. Sebelum selesai ditalqinin, kalau bisa jangan ditinggal dulu. Jadi ditalqinin dulu, kita nanti yang baca amin itu pertolongan kita yang terakhir bersuatu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana kama ya rabbil jalali wal sultan Allahumma firna wa sifat rahman. Allahumma salli ala nabi sifat ma'rifah wa ala sifat muamalah bima bainana wa bain sunnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.